Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada video kali ini kita akan menyampaikan tentang mahram. Apa itu mahram? Siapa saja mahram kita? Sebelum itu ada pertanyaan, apakah membatalkan wudhu jika saya sebagai orang laki-laki ini dengan mertua saya? Apakah itu membatalkan wudhu? Atau istri saya dengan ayah saya? Kemudian apakah bersentuhan dengan istri atau suami itu membatalkan wudhu? Baik, sekarang kita dengarkan dulu. Mahram. Mahram artinya adalah orang yang tidak halal dinikahi. Jumlahnya ada 14 macam. Dibagi kepada 3 bagian. Dari segi keturunan, mahram sebab menyusui, kemudian mahram sebab pernikahan. 7 orang dari pihak keturunan. Pertama, ibu dan ibunya nenek, ibu dan ibunya atau nenek bagi kita ibu dan ibunya, yaitu nenek, ibu dari bapak dan seterusnya sampai ke atas. Kemudian kedua, anak dan cucu dan seterusnya sampai ke bawah. Ketiga, saudara perempuan seibu sebapak saja atau seibu saja. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. Kemudian 2 orang dengan sebab menyusui. Pertama, ibu yang menyusuinya. Kemudian saudara perempuan sepersusuan. Kemudian 5 orang dari sebab pernikahan. 1, ibu dari istri yaitu mertua. Kemudian anak tiri apabila ibu dan ayahnya sudah campur dengan ayahnya sudah campur dengan ibunya. Kemudian anak istri anak yaitu menantu. Keempat, istri bapak atau ibu tiri. Kemudian yang kelima, haram menikahi 2 orang dengan cara dikumpulkan bersama-sama, yaitu 2 perempuan yang ada hubungan mahram. Contoh 2 perempuan yang bersaudara. Seorang perempuan dipermadukan dengan saudara perempuan bapaknya, atau anak perempuan saudaranya, dan seterusnya, menurut pertalian mahram di atas. Nah, itu tadi pembagian mahram. Jadi, menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah ibu mertua itu membatalkan wudhu? Nah, jawabannya adalah tidak membatalkan wudhu, karena ibu mertua atau ibu dari istri kita adalah mahram kita, yaitu orang yang tidak halal dinikahi selama-lamanya. Nah, walaupun seorang laki-laki tadi sudah bercerai dengan istrinya, nah, maka mertuanya tetap menjadi mahram selamanya. Kemudian apakah bersentuhannya antara suami dan istri itu membatalkan wudhu? Maka menurut mazhab Imam Syafi'i adalah membatalkan wudhunya. Kenapa? Karena istri adalah
bukan mahram kita, yang semulanya adalah orang lain, kemudian kita nikahi. Kalau dia mahram, maka tidak boleh dinikahi. Nah, jadi istri adalah orang luar yang tadinya atau dulunya itu adalah orang luar yang tidak ada hubungan dengan kita. Nah, maka dia membatalkan wudhu karena dia bukan mahram kita, walaupun nanti setelah kawin itu boleh, setelah halal boleh berduaan misalnya, atau ya sebagaimana sebagai seorang suami istri. Nah itu, tapi dia tetap selamanya adalah bukan mahram kita. Kenapa? Karena dia adalah orang luar, tadinya adalah orang luar, statusnya itu orang luar dan halal untuk dinikahi. Nah begitu, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.